yang saya banggakan, eh, Ketua Pelaksana acara kegiatan kelas penerjemahan. Saya kira ini luar biasa ya. Saya sangat senang Anda didukung penuh oleh Prodi dan juga para dosen, sehingga Anda punya ya. Saya kira ini sesuatu hal yang prestasi ya. Anda mau meluangkan waktu untuk sedikit ngangsu kawruh atau belajar lagi gitu ya. Padahal waktu itu sudah pernah kita ajar dan itu juga mata kuliah saya. Tapi saya kira untuk review Lomba murojaah di setiap juga bahwa acara itu kan ada berapa lomba? 10 lomba. itu saya kira itu luar biasa ya. Saya kira memang harus begitu. Diulang kembali. Pertama adalah Anda kayak iman saja ya. Iman itu perlu dipupuk. Ada kadang bertambah, kadang juga berkurang. Nah, sama seperti kita. Bahkan tidak hanya Anda, kita semua sebagai pembelajar, sebagai guru, dosen itu butuh belajar lagi gitu. Yang kedua, saya juga sangat berterima kasih kepada Ketua HMPS, para pengurus HMPS, para divisi yang menginisiasi acara ini. Saya sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berbagi apa ya, berbagi bukan bukan berbagi ilmu, berbagi sharing gitu ya terkait topik-topik yang sudah dipilih disepakati oleh panitia ataupun pengurus HMPS untuk kelas penerjemahan. Dan ini harus dilanjutkan gitu ya untuk eh, ke depan gitu. Yang juga saya hormati dan juga saya banggakan semua yang hadir pada acara kelas penerjemahan ini gitu ya. Ini juga sebagai SKPI ya, saya kira prestasi bahwa Anda mengikuti berapa kelas, berapa top itu keren sekali itu. Misalkan 10 topik ya, bergantian gitu ya. Itu nanti ada tuh di, di sertifikatnya tuh jangan hanya dapat sertifikat, tapi ada jam itu JP-JP-nya itu loh. Jam jam apa ya? Jam pelatihan, jam kursus gitu, jam kelas gitu. Itu penting itu. Karena itu biasanya dihitung gitu bahwa Anda tuh seperti kuliah, seperti SKS gitu bahwa Anda punya keterampilan untuk itu. Jadi nanti di sertifikat tuh jangan hanya ini ikut kelas penerjemahan, tapi dilihatin hari ini 1 jam berarti total berapa jam itu Anda melakukan itu eh, perlu diapresiasi betul. Baik, tidak perlu lama lagi. Mari kita buka. Nggak tahu ini ada moderator atau enggak. Saya kira apa moderator dulu ya? Moderator dulu Ibu. Oh Windows ya, ya. Allah. Oke, oke. Maaf, maaf. Oke, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Winda. Kak. Baiklah, yang terhormat Ibu Dr. Maidotunisa M. Hum, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang mengikuti kelas penerjemah pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita semua dapat mengikuti kelas penerjemah pada hari ini yang bertemakan pentingnya menyunting naskah terjemahan. Saya Siti Nurinda sebagai moderator. Semoga kelas penerjemah ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Baiklah, sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan profil pemateri. Nama Dr. Maidotunisa M. Hum, alamat Jalan Tarumanegara, Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, nomor 15419. Beliau pengajar di mata kuliah Pengenalan Linguistik Arab, menafsirkan, menerjemahkan teks klasik, fonetik Arab, dan isu linguistik. Dan pada tahun 2010, beliau S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Bahasa dan Sastra Arab. Dan pada tahun 2013, beliau melanjutkan studi S2-nya di Universitas Indonesia, Prodi Linguistik. Dan terakhir pada tahun 2018, beliau melanjutkan S3-nya di UUN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Linguistik dan Pelajaran Bahasa Arab. Beliau juga pernah menulis beberapa tulisan, di antaranya Politik Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Gaung Persada Jakarta 2018 dan Nahzul Balaghah dalam buku Ensiklopedia Bahasa dan Sastra Arab.
Dan sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Mayudotunisa M. Hum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Siti Nurwinda. Ini juga ajang untuk kalian belajar jadi moderator ya. Ini luar biasa sekali momen ini jadi bergantian sehingga teman-teman punya dulu, andai dulu udah begini luar biasa ya kita. Saya merasa dulu belum begini gitu. Masih habis kuliah, langsung pulang, kuliah pulang nggak ada acara-acara begini gitu. Jadi Anda patut bersyukur dan Anda patut lebih baik gitu nantinya, masa depan, karir, dan semuanya. Baik, terima kasih Siti Nurwinda. Baik, teman-teman sekalian, saya akan share ya satu apa ya catatan menurut saya penting sekali untuk kita semua bareng ya, tidak hanya saya itu atau tidak hanya Anda, saya juga ya itu terkait. Saya melihat di tema yang diberikan untuk saya adalah pentingnya menyunting naskah terjemahan gitu ya. Ini penting sekali, tapi saya agak akan mengerucut ke naskah terjemahan Arab Indonesia sebagai core kita gitu ya. Karena memang kasus bahasa asing yang diterjemahkan gitu itu berbeda gitu. Jadi cara menyuntingnya, kemudian isu-isu yang mengiringinya itu luar biasa berbeda. Ketika kita melihat bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa asing lain menjadi bahasa sumber gitu ya. Karena berbeda isunya gitu ya. Baik, nah ini saya ngambil pentingnya menyunting naskah terjemahan. Saya buat bukan satu pernyataan ya. Selain pernyataan, saya juga membuat pertanyaan. Penting tidak sih kita itu menyunting? Penting tidak seorang penyunting gitu ya? Nah, kita akan melihat penting tidaknya, kita akan melihat bahwa salah satu fakta ya di Indonesia, penerjemahan di Indonesia itu adalah bahwa ini buku secara umum ya, buku terjemahan secara umum. Badan Bahasa telah menerjemahkan kurang lebih 1.375 buku. Dan ini bahkan khusus cerita anak. Ada apa dengan cerita anak sampai banyak sekali? Kalau Anda klik Badan Bahasa itu, banyak sekali cerita anak yang bentuk e-book gitu. Dan itu hasil dari terjemahan. Ya, jadi itu bukan buku primer gitu ya. Tapi itu buku hasil terjemahan alih bahasa asing ke bahasa Indonesia. Baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing lainnya yang ada yang diakui. Nah, itu belum terdeteksi itu. Dari bahasa apa saja itu. Ya. Tapi ada sekitar 1.375 ya. Dan berbahasa asing dan sekitar 250 sampai 300-an buku bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Nah, ini satu kenyataan yang perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ternyata bahwa geliat penerjemahan, bahwa geliat geliat penerjemahan di Indonesia itu luar biasa. Ya. Nah, bahkan sampai pada tahun 2024, KKLP, ya, bagian dari penerjemahan itu ya, penerjemahan mempunyai target untuk menyelesaikan 5.000 judul dengan seleksi judul buku dan penerjemah, penelaah terjemahan, penyesuaian ilustrasi, dan pengurusan lisensi penerjemahan dari penerbit atau penulis buku sumber, penilaian mengenai ilustrasi buku sumber, terutama yang sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, ini salah satu bukti bahwa peran kita gitu ya, apa karir ya, karir penerjemah itu sangat luas sekali. Jadi tentu apa namanya untuk menyeleksi judul buku butuh butuh orang, butuh keahlian. Penelaahan terjemahan juga butuh keahlian. Penyelesaian ilustrasi juga butuh keahlian. Bahkan kita di mata kuliah kan ada tuh kritik terjemahan, bagaimana mengevaluasi terjemahan itu kita dipelajari semua dan itu semua ini kegiatan yang menjadi target pusat bahasa atau badan bahasa itu semua sebenarnya kita punya itu, punya skill itu gitu. Ya, oke ya. Ini fakta, fakta buku terjemahan di Indonesia. Nah, berapa jumlah buku terjemahan Arab di Indonesia?
sekarang. Itu tadi kan buku terjemahan umum ya, mau dari bahasa asing apa saja maupun. Nah, ini buku terjemahan Arab di Indonesia masih sangat terbatas. Ingat, rentang 30 tahun sekitar 1970 ya, hanya 367 judul. Jadi per tahun rata-rata hanya 10 judul buku terjemahan. Nah, ini saya melihat hasil riset ya, pada tahun sekitar tahun berapa ya? Hasil riset eh, salah satu prodi apa mahasiswa seperti terjemah juga ya. Itu sekitar tahun itu berarti ini skripsinya itu sekitar tahun 2008 ya. Nanti mungkin saya tak taruh di mana tadi ya tipnya. Baik, baik. Nah, kenyataan ini kontras dengan populasi Muslim Indonesia yang sangat butuh buku terjemahan. Jadi bayangin, ternyata se-Indonesia ini pada tahun itu hanya sekitar satu buku itu sebulan satu buku gitu. Nah, ini kecil sebenarnya, padahal penerbit kan banyak gitu ya. Berarti gimana itu? Berarti nggak semua penerbit mampu gitu menerbitkan buku terjemahan gitu ya. Nah, kemudian kedua, kualitas buku terjemahan yang kurang baik karena faktor internal ya. Minimnya penerjemahan yang berkompeten dan faktor eksternalnya politik pemerintahan para reformasi. Jadi kenyataan ini kenapa masih sangat langka karena masih minim tuh ya eh, penerjemah yang berkompeten. Ya, penerjemah sih ada banyak gitu ya. Tapi yang berkompeten, yang moderat, yang yang objektif, yang netral, kemudian yang mengerti tentang penyuntingan, mengerti tentang ejaan itu sangat sedikit. Kalau Anda mau melihat banyak sekali buku-buku terjemahan yang sudah dievaluasi atau dikritik oleh kakak kelas Anda dalam satu skripsinya itu pasti rata-rata yang dikritik adalah salah satu ejaannya. Itu menandakan bahwa seorang penerjemah saat itu dia hanya mengandalkan kemampuan mengalih bahasakan tanpa mempunyai pengetahuan bahasa Indonesia yang baik. Nah, itu juga tidak tidak sempurna ya buku. Karena buku itu banyak sekali aspeknya, bahwa konten maupun isinya, substansinya, tekniknya. Nah, itu harus semuanya harus lengkap gitu ya. Mana kok susah ya? Eh, gimana nih? Nah, faktor buku terjemahan Arab Indonesia sudah dipahami. Pertama, penerjemah tidak memahami teks Arab dengan baik. Ya, karena begini, seorang penerjemah itu tidak cukup ya, dia tahu kamus gitu ya. Dia banyak sekali kosakata yang dihafal. Tidak cukup. Ya, dia harus tahu budaya. Dia harus tahu situasi, kondisi saat ini gitu, konteks sekarang. Dia perlu tahu secara teknis ejaannya bagaimana gitu ya. Dia perlu tahu isu-isu sekarang gitu. Karena tidak cukup gitu. Ada misalkan ada orang alumni Timur Tengah misalnya di Mesir atau apa, tiba-tiba dia karena dia bisa ya menerjemahkan saja gitu sesuai dengan skill tentang seorang penerjemah itu tidak punya dia. Hanya modal dia bisa kamus, kemudian banyak kosakata yang dia dapat karena beberapa kali atau dia punya akuisisi bahasa asing atau bahasa Arab yang banyak karena kan mereka berkomunikasi atau berinteraksi dengan native gitu ya. Tapi itu tidak cukup. Kemudian kedua faktornya apa? Penerjemah tidak mau ngasih bahasa Indonesia. Nah, ini masalah. Hanya bisa bahasa Arab tapi bahasa Indonesianya nol. Tidak tahu PUB, EYD, KBBI nggak ngerti gitu ya. Ini tidak bisa. Gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi. Terjadi ini banyak sekali. Jadi Anda jangan heran kalau ketika Anda melihat buku terjemahan ini banyak sekali ejaan yang nggak benar gitu ya. Ya itu karena tadi lemahnya gitu, faktor-faktor
apa namanya itu. Nah, sehingga yang ditulis atau terjemahan yang diproduksi itu adalah sulit dipahami. Bahkan kata orang enakan eh, baca Arabnya sih daripada terjemahannya, pusing saya. Bener, bulat. Apalagi kalau karakter bahasa Arab itu kan karakternya yang koma itu sebenarnya bagi kita itu titik. Jadi biasanya itu koma itu satu kalimat gitu. Tapi kita kan beda, kasus kebahasaannya berbeda. Jadi kalau Anda melihat ini kok satu kalimat titik komanya banyak banget. Itu terkadang dari sisi makna itu titik sebenarnya. Makanya kalau orang nggak ngerti jeda, nggak ngerti koma, titik, itu baca terjemahan dia tuh ngos-ngosan. Karena dia masih mempertahankan itu tadi, struktur atau case ya, kasus kebahasaan bahasa sumber. Ini kok ngos-ngosan banget ini, nggak ada, nggak bisa apa, nggak bisa nafas ini gitu. Padahal itu sebenarnya titik ya harus jeda. Nah itu sebenarnya. Dan itu sangat mengganggu pemahaman ya, sangat mengganggu. Nah, apa itu penyuntingan? Nah, saya kira dari sisi kesulitan kedua tadi ya, itu untuk menengahi faktor-faktor tadi. Ya, kita tentu orang tidak ada yang sempurna ya. Penerjemah gitu. Maksud saya, penerjemah dia kan bisa misalkan bahasa sumber bahasa Arab bagus, tapi minim bahasa Indonesia. Nah, penyunting itu ada di antara itu. Gitu. Penyunting itu ada di antara itu. Jadi kalau mau lihat bagan itu penerjemah, tengahnya penyunting, yang terakhir adalah pembaca. Jadi penyunting itu jadi mediator, gitu ya. Mediator agar pesan atau penerjemahan ada produk terjemahan itu bisa dipahami dengan baik. Keterbacaannya itu kuat, ya. Jadi keterbacaannya kuat. Hmm. Itu tadi menengahi. Jadi faktor-faktor sudah dipahami itu ditengahi oleh penyunting. Nah, sekarang penyuntingan itu apa? Nah, ini. Penyunting adalah, ya ini saya kira semua orang tahu, Anda juga sunting, menyunting. Menyunting menyiapkan naskah menjadi siap cetak. Penyunting itu orangnya. Bahkan penyunting itu seperti copy editor ya dalam bahasa Inggris. Penyuntingan proses atau cara penyunting. Nah ini Anda harus tidak boleh ambigu ya. Ada juga Anda saya kira masih bingung tuh ada antara penerjemahan, penerjemah, terjemahan. Nah ini sering banget ini kalau bikin skripsi itu. Ini maksud Anda penerjemahan atau terjemahan? Kalau terjemahan itu produknya, hasil penerjemahan. Tapi kalau penerjemahan itu adalah proses menerjemah. Ya, kalau penerjemah berarti yang menerjemahkan orang, mutarjim. Ya, ingat ya. Jadi ini sama saja penyunting, menyunting, penyuntingan, proses, gitu ya. Sama dengan penerjemahan. Penerjemah, penerjemahan berarti prosesnya. Penerjemah, terjemahan. Terjemahan itu produknya, ya. Produk hasil penerjemahan itu terjemahan. Nah, hasil dari penyuntingan suntingan. Ingat ya. Ini perlu. Jangan salah kaprah, maksud saya. Ini remeh ya, tapi istilah-istilah ini perlu dipahami gitu ya. Proses. Memang sama-sama dari kata dasar sunting gitu ya. Menyunting. Bu, kalau menyunting kayak menikah gitu gimana, Bu? Melamar menyunting, ayo gimana? Tak sunting kamu gitu ya. Menyunting gimana? Khidbah. Khidbah itu kan sebenarnya dia melihat gitu. Menyeleksi. Sama. Makanya dalam Islam itu kan orang khidbah itu sampai berhak loh dilihat gitu ya. Dilihat. Misalkan kamu pengen lihat perempuan yang mau disunting, kan diseleksi dulu latar belakangnya siapa, anaknya siapa, sekolahnya di mana, dulu alumni mana, orang tuanya kaya apa miskin, cacat atau tidak, cantik atau jelek gitu. Nah itu rata-rata perempuan yang disunting, ayo coba. Kan nggak adil ya. Dia
reproduksinya bagus atau tidak, jangan-jangan dia tidak subur. Itu, nyunting itu khidbah. Melihat, bahkan ada yang berhak khidbah itu harus dilihat fisiknya gitu ya. Semua sampai dia mewakilkan sama-sama mahram gitu ya, misalkan dilihat tangannya mul apa benar-benar nggak ada cacat atau apa kayak beli barang gitu. Nah, sama seperti itu ya. Apa ya? Melihat, meneliti, apa ya istilahnya? Iya gitu, melihat sampai sedetail-detailnya gitu ya. Nyeleksi itu sama. Istilah sunting itu. Aku mau menyunting kamu. Menyunting kamu maksudnya menyeleksi. Jangan salah ya. Jadi kamu kalau Anda ya mau nggak aku ingin menyunting kamu. Enak aja sunting katanya. Sunting maksudnya itu tadi menyeleksi, melihat, mendeteksi, sama. Orang menyunting itu kan melihat kesalahan, melihat sesuatu yang tidak beres. Ya, baik. Mulai kapan penyuntingan terjemahan? Nah, ini saya flashback. Ya. Kira-kira kapan sih Bu sejarahnya? Karena kita kalau mau melihat sejarah, ya, saya kira semua bidang itu butuh sejarah. Butuh kita melihat sejarah. Kenapa kok penyuntingan? Nah, kita harus tentu tahu bahwa pada saat itu ya, sekitar zaman masa Abbasiyah, kita tahu bahwa ada Darul Hikmah atau Baitul Hikmah gitu ya. Yaitu di sana ada besar-besaran perpustakaan besar-besaran yang di sana itu ada satu kegiatan penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani, Persia, dan India, dan dialihbahasakan gitu ya. Nah itu, mulai pada saat itu ya, dari tahun berapa itu? Sekitar Abbasiyah itu ya, Al-Ma'mun itu, penyuntingan tuh udah ada. Jadi seleksi, menyunting itu sebenarnya ya, apa ya, ya melihat ini teksnya layak atau tidak gitu. Tentu, meskipun mungkin dulu penyuntingannya sederhana ya, tidak terlalu rigid gitu ya. Karena memang ya semakin ke sini semakin banyak sekali tool-tool penyuntingan gitu ya. Grammarly gitu-gitu kan sebenarnya itu adalah tool-tool menyunting yang sebenarnya tidak perlu manusia, bisa lewat mesin atau apa sih namanya tadi itu AI atau tool-tool lain ya. Bahasa Arab ada nggak Grammarly-nya bahasa Arab kemudian diubah gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenapa penerjemahan Arab Indonesia di Indonesia itu tertinggal jauh dengan penerjemahan bahasa asing lain terutama bahasa Inggris. Karena tadi itu tool-toolnya masih sangat belum ada gitu loh gitu ya. Nah, mungkin nggak seperti Inggris ada Grammarly ada macam-macam. Nah, bahasa Arab ini ya mungkin ada tapi masih jarang sekali gitu ya. Jarang sekali. Bahkan di DeepL aja ada nggak bahasa Arab? Nggak ada ya? Ada nggak DeepL bahasa Arab? Saya kira belum ada ya? Nggak ada. Jadi itu sebenarnya salah satu hambatan dan juga kenapa penerjemahan Arab di Indonesia, Arab Indonesia itu kalah jauh dengan penerjemahan Inggris Indonesia atau eh, bahasa-bahasa lain. Nah, tugas penyunting. Penyunting naskah buku apa? Menyunting kebahasaan. Ingat ya, menyunting kebahasaan. Memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis, memperhatikan keterbacaan, enak dibaca dan tidak membingungkan. Ya, ada kemudian membaca dan mengoreksi cetak proof. Jadi tadi menyunting itu tadi kebahasaan, makanya harus tahu ejaan, harus tahu bahasa Indonesia. Jadi apa ya? Kita itu mediator tadi faktor-faktor yang tadi disebutkan gitu. Jadi orang tidak tahu bahasa apa sih namanya? Tidak tadi ya, tidak mengerti bahasa Arab dengan baik gitu ya. Dan tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Berarti penyunting itu di antaranya itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian memperhatikan keterbacaan, enak dibaca dan tidak membingungkan. Dan ini ingat, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis. Memperhatikan keterbacaan, enak dibaca dan tidak membingungkan, membaca dan mengoreksi cetak. Ya. Nah, ingat,
Ini baru penyuntingan naskah buku. Nah, gimana Bu kalau penyuntingan tugas penyunting naskah terjemahan? Ayo, Bu. Bakal banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Karena dia, sebagaimana yang sering saya sampaikan di kelas maupun ini, penyuntingan teks terjemahan itu tidak sesederhana penyuntingan naskah buku. Kalau terjemahan kita harus apa? Ada sangkut pautnya dengan pengarang buku aslinya. Kita harus buka. Jadi yang kita buka tuh dua buku. Buku aslinya dan buku terjemahannya. Dua orang pula. Kita harus mengetahui karakter dua orang itu. Misalnya Ghazali dengan Abdurrahman. Ghazali, Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin ada yang terjemahin. Berarti Anda harus dekat. Siapa sih Imam Ghazali itu? Sampai diksi-diksinya kok begitu. Oh, ternyata dia adalah sufi, dia juga faqih gitu ya. Mungkin ya. Atau mungkin juga dia kalam, ulama ahli kalam. Berarti Anda harus mendekati itu. Sebagai seorang penyunting, wah repot banget jadi penyunting. Iya, karena jangan sampai kita itu justru menyalahi. Mau nyunting tapi justru memberikan sesuatu yang salah gitu. Nah itu. Tidak hanya yang primernya. Berarti kita harus yang dengan penerjemahnya. Ingat, ada dua. Kalau nyunting buku, wah, berarti hanya dengan penulis saja. Tapi kalau nyunting naskah terjemahan, berarti Anda harus mendekati. Ya, kalau penerjemah mungkin masih hidup. Buku aslinya ini loh, kan udah nggak ada, mati. Gitu kan? Udah wafat lah ya, gitu. Kita gimana mau mendekati atau istilah konfirmasi gitu, kan tidak bisa. Nah, itu bagaimana? Nah, itu berarti kita harus melihat biografinya, kemudian apa saja yang udah dia tulis gitu, track record. Jadi kita melihat sejarah atau biografi. Makanya biasanya kalau dalam skripsi itu kita kalau mau menyunting naskah atau naskah terjemahan itu kita butuh. Kalau saya selalu menyuruh dua-duanya. Anda harus mendekati penerjemahnya dan juga mendekati pengarang aslinya. Gitu ya. Jadi dua yang dibahas, gitu ya. Karena itu tadi untuk menyuntikkan berarti kita kan misalkan gini, ganjal ini kok ada terjemahan ini benar nggak ya? Untuk konfirmasi ya, Anda kan butuh lihat buku aslinya gitu ya. Seperti yang di kelas waktu itu ya. Anda lihat buku aslinya, kemudian terjemahannya apa. Nah, itu luar biasa. Bagaimana Anda cross check gitu ya. Melihat kesesuaian benar nggak diksinya ini, penerjemah ini, maka ini benar nggak? Untuk membuktikan. Oh iya ya, kalau gitu saya nggak jadi merubah ini deh, samain aja gitu. Karena melihat eh, bahasa sumbernya itu benar-benar ya sudah sesuai gitu. Yang tadinya kita ragu, ketika kita melihat teks sumbernya kita akhirnya yakin. Berarti menyuntingnya kita nggak kebablasan gitu, nggak sampai menghapus sesuai dengan pengetahuan kita sendiri gitu. Padahal kita kan butuh yang dimau al-murad min al-muallif gitu ya. Itu yang itu sebenarnya. Jadi al-murad min muallif wa mutarjim itu ya misalkan sama gitu. Jadi kita nggak boleh subjektif kita gitu. Harus memperlihatkan juga. Dan kita juga sebenarnya bisa apa ya istilahnya tidak buru-buru gitu loh menyalahi gitu. Tapi harus cross check dulu. Jadi menyunting jangan sembarangan. Pokoknya harus disunting aja bu ganti gitu ya. Kayak Anda misalkan, kan kita kalau skripsi itu ada kayak terjemahan alternatif gitu ya. Itu kan sebenarnya menyunting. Dan Anda memberikan satu terjemahan baru gitu. Nah, saya bilang ke teman-teman, kalau misalkan Anda setuju dengan terjemahan Kemenak, nggak usah Anda memaksa menyunting gitu ya. Anda kasih aja argumentasi kenapa Anda setuju. Nah, baru ketika ada yang kurang pas, baru ada sunting. Jadi, penyuntingan tuh tidak harus dipaksakan gitu. Atau terjemahan alternatif itu harus dipaksakan. Kalau terjemahan Kemenak udah oke, berarti Anda tinggal menguatkan argumentasinya. Gitu ya. Nah, ini ada tanggung jawab penyunting. Nah, ini ya. Ini baru baru tahu ini.
Mempelajari naskah untuk disunting atau tidak. Jadi Anda itu bisa menolak. Wah, ini naskahnya udah bagus nih, nggak usah disunting lah. Baru, makanya pertama kali yang dilakukan oleh penyunting itu melihat naskah. Oh, ini naskahnya banyak nih, ya udah kita sunting gitu ya. Ada yang benar-benar naskah udah bagus, jadi nggak perlu nyunting. Nyunting tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Menyerahkan ke penerbit sebuah naskah yang aman dibaca publik. Jadi, oh ini bagus nih judulnya, jadi tetap ya kita sunting gitu ya. Jadi harus menginformasikan kepada penerbit hal yang dianggap ketika ketemu ini dianggap sensitif ini tentang jihad misal atau tentang terorisme. Nggak perlu ini, nggak jangan diterbitkan. Menghindari spekulasi terhadap naskah yang sulit dipahami dan melakukan sharing kepada bagian-bagian redaksi. Jadi dia tidak boleh spekulatif gitu, harus sharing kemudian nanya-nanya gitu ya. Mampu mempertahankan cita rasa sense kalimat dalam naskah, tetap mempertahankan. Jadi meskipun menyunting itu ya kreatif ya, kita dibutuh kreatif, tapi juga tetap harus mempertahankan gitu ya, mempertahankan terutama teks-teks sastra, dipertahankan cita rasanya. Melakukan search engine pada internet untuk mengecek, membandingkan, memperkaya diksi atau istilah, dan memperjelas uraian gagasan dan teori. Jadi sama, Anda harus kalau mau Anda harus searching ya. Sama nggak ekivalen gitu. Sama seperti Anda kalau menerjemahkan. Oh, ini ternyata hmm, orang bagi orang Arab ini ternyata ya gitu. Seperti kayak dulu atau penerjemahan pariwisata. Saya sering sekali kan menyuruh Anda tidak hanya melihat di kamus, tapi benar nggak orang Arab itu menggunakan itu? Atau memang visa, ya visa aja, nggak usah at-ta'syir gitu, nggak perlu. Visa ternyata pakai juga gitu ya. Jadi ternyata sudah borrowing ya. Jadi meminjam, jadi udah diserap gitu ya. Tidak perlu ada jawaz apa at-ta'syir, at-ta'syir gitu. Akrab dengan segala macam bentuk kamus. Jadi seorang penyunting itu tidak boleh buta kamus. Gak tahu kamus al-mujid apa ya gitu. Aduh, gimana. Pokoknya dia harus kayaknya penyunting lebih dari penerjemah ya, Bu. Banget, bener. Lebih dari penerjemah ya. Kayak harus tahu apa-apa gitu. Padahal biasanya sih sebenarnya kalau penyunting itu biasanya juga penerjemah ya. Rata-rata ya. Gitu. Tapi penerjemah yang dia punya bekal kebahasaan yang bagus, bahasa Indonesianya bagus gitu ya. Tidak hanya bisa menerjemah, tapi dia tahu ejaan bahasa Indonesia yang baku gitu, sehingga kompleks sekali kemampuan seorang penyunting. Nah, syaratnya apa sih? Menguasai ejaan, tata bahasa. Ini saya kira udah di kelas itu ya berkali-kali itu ya berapa kali makalah memiliki kepekaan bahasa, memiliki pengetahuan yang luas, ketelitian, kesabaran. Menyunting itu nggak boleh buru-buru ya, bersabar detail, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Jadi ketika ada sara, wah ini nggak boleh nih. Anda berhak ya menghilangkan mungkin atau mengganti diksinya agak agak lebih halus. Memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis, menguasai bidang tertentu, menguasai bahasa asing, memiliki kode etik penyuntingan naskah. Jadi itu syarat-syaratnya, ya. Nah, peran penyunting buku terjemahan Arab Indonesia. Perannya apa sih ya? Memastikan bahwa terjemahan telah sesuai dengan isinya, baik dari segi peralihan pesan maupun kalimatnya. Melengkapi hal-hal penting yang tertinggal yang mungkin tidak dilakukan oleh penerjemah. Ya, jadi penyunting gimana sih orang menyunting itu kan berarti nyari kesalahan ya. Jadi biasanya orang nyari kesalahan itu detail sampai akar-akarnya gitu sama seperti kesalahan orang misalnya. Sampai gitulah dilihat tuh pacarnya siapa, dia rumahnya di mana, dilihat. Memberi masukan kepada penerjemah jika terlihat substansi kaidah bahasa Indonesia belum terapkan dengan benar. Jadi penerjemahnya biasanya kan masih hidup. Kadang itu penerbit itu mempertemukan mereka berdua. Jadi saling mengkonfirmasi gitu. Bener nggak? Anda setuju nggak kalau ini saya ganti ini?
Jadi ada kode etiknya. Jadi mereka memungkinkan ketemu. Nah, kalau penerjemahnya meninggal gimana, Bu? Ya, berarti kita harus membandingkan hasil-hasil atau karya-karyanya yang lain. Kayak kita, Anda misalnya. Anda menerjemahkan bukunya siapa gitu ya, yang belum diterjemahkan. Atau mungkin sudah diterjemahkan tapi ada mereproduksi. Berarti gimana Anda berdialog dengan penerjemahnya? Nah, gimana? Berarti menyuntingnya gitu ya, menyunting tapi orang penerjemah udah meninggal gimana? Berarti harus bersangkut paut dengan penerbit. Dan mungkin juga melihat karya-karya penerjemah. Melihatlah, istilahnya melihat biografi. Karena apa yang ditulis, digoreskan dalam tinta itu pasti berhubungan dengan subjektivitasnya. Ingat ya, jadi ideologinya. Kenapa dia pakai diksi ini sih gitu kan? Padahal ini lebih soft. Nah, itu biasanya ada sesuatu hal dalam dirinya. Sehingga dia memiliki diksi itu. Padahal sebenarnya ada yang lebih soft lagi, gitu. Bertemu dengan penerjemah melalui penerbit untuk sharing. Nah, ini sama. Jadi bertemu penyunting dan penerjemah saling bertemu sehingga nanti ada satu titik kesepakatan gitu ya bahwa yang disunting itu tidak overlap gitu ya, tidak menyalahi aturan dan tidak berlebihan. Nah, proses penyuntingan, ingat ya, pra penyuntingan, penyuntingan, pasca penyunting. Pra penyuntingan itu pasti kita lihat buku apa sih ini? Oh, bukunya orang ini nih. Ini kan bukunya orang misalkan mantan teroris ini. Teroris ini yang terjemah. Nggak usah lah, nggak usah disunting atau nggak usah diterbitin gitu ya, nggak penting. Ini justru menambah gaduh gitu ya. Bisa mendeteksi. Nah, baru kemudian ketika sudah melihat dan setuju disunting, baru dia menjaga substansial naskah dan logika bahasa. Akhirnya ada penyuntingan. Nah, pasca penyuntingnya gimana? Setelah disunting, kemudian dari awal sampai akhir, kemudian dia menyerahkan kepada bagian produksi. Ini sudah oke, udah layak nih, udah soft banget. Gitu. Nah, jangan bingung ya tentang copy editor, editor, dan proofreader. Copy editor itu penyunting tadi. Apa? Kebahasaan, mechanical-nya gitu. Tapi kalau editor itu biasanya materinya, substantial editing. Jadi editor itu substansinya, kontennya yang diedit, yang disunting gitu ya, yang dilihat. Tapi kalau proofreader itu lebih pada sudah selesai diedit, di apa namanya, disunting, nah, direview. Nah, baru proofreader itu apa? Secara umum di layout formatnya, kemudian sampai melihat lagi yang sekiranya di copy editing itu tidak diketahui. Jadi proofreader itu intinya seluruhan gitu ya, baik substansi maupun eh, penyuntingannya. Copy editor itu penyuntingan, penyunting. Seperti yang saya disampaikan tadi. Copy editor itu penyuntingnya. Jadi penyunting itu copy editor ya, ingat ya, di bahasa Inggris. Jangan lupa ini, jangan bingung. Editor itu apa sih, Bu? Copy editor apa? Proofreader apa? Nah, penyuntingan buku versus buku terjemahan. Nah, ini saya sampaikan berkali-kali. Penyuntingan buku hanya dengan pengarang dan penulis. Tapi kalau penyuntingan buku terjemahan adalah penerjemah, kemudian kedua adalah pengarang teks asli atau buku primernya itu. Jadi PR-nya dua, gitu ya. Jadi berat penerjemahan. Jadi penyuntingan buku versus buku terjemahan itu berbeda jauh. Ya, jadi ring-ringnya tuh kalau buku terjemahan tuh dua ring. Kalau buku biasa ya hanya dengan penulisnya saja. Berarti effortnya apa? Penyunting terjemahan, dua kali lipat. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali terkait eh, tema kita. Penting tidak sih seorang penyunting itu? Penting tidak melakukan penyuntingan itu? Kita membaca kasus Ahmad Abdurrahman. Ini. Ahmad Abdurrahman ini seorang penerjemah, ya kan? Penerjemah.
Banyak sekali hasil terjemahan. Nah, beliau ternyata alumni Lipia gitu ya, yang ahli bahasa Arab. Tapi kemudian beliau mengefans gitu ya, dengan satu tokoh yang mungkin tidak terlalu moderat. Sampai kemudian beliau menerjemahkan. Nah, inilah penerjemahan yang seperti ini ya, mereka ternyata hasil terjemahnya itu tidak diterbitkan di penerbit yang otoritatif. Sehingga kan liar dia. Tidak ada penyunting. Pokoknya sendirilah dia menerjemahkan sendiri, nggak ada sound suntingan. Gimana dong penerbitnya? Nah, ini bukunya bukan buku beliau, tapi ini satu riset oleh Profesor Dr. Abdul Munib ya, melakukan riset terkait seorang teroris ini ternyata penerjemah. Penerjemah yang mempublikasikan terjemahannya itu tidak pada penerbit yang otoritatif. Bahkan tidak diterbitkan. Pokoknya dia share, digandakan, bebas di media sosial, di internet, dan lain sebagainya. Ini Aman Abdurrahman. Ya. Nah, ini sebenarnya. Jadi penerjemahan. Nah, dia sampai hasil terjemahannya itu sampai dibaca semua jamaahnya. Ya kan dia punya jamaah lah. Nah, itu tadi karena dia ngefans dengan salah satu tokoh yang mungkin tidak moderat, kemudian diterjemahin, kemudian bagi orang-orang yang fundamentalis itu kan akhirnya membaca, oh bener nih, kan seneng ya orang yang misalnya kita seneng gak sih ada satu artikel atau karya yang mendukung pemikiran kita. Nah, ini menguatkan dukungannya pada jihad, pada terorisme dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang ya sesuai dengan ideologi dia akhirnya baca terus terjemahan dia. Banyak sekali terjemahan. Anda kalau mau buka buku ini ya, bisa print ini, Anda download ini, nanti saya share ini ya PPT-nya. Anda coba, Anda download bukunya. Bagus sekali buat Anda. Dibaca bagaimana Abdul Munib ini menganalisis hasil terjemahan Aman Abdurrahman ini. Jadi ini Aman Abdurrahman ya, bukan Munib ini. Prof. Munib ini seorang peneliti gitu ya, yang meneliti Aman Abdurrahman dan dia mengangkat tentang penerjemahan dan terorisme di Indonesia. Ini Anda bisa download ini di sini. Pokoknya Anda Google aja, oh, ketemu itu. Anda baca buku ini. Bagus sekali untuk Anda, bahkan melatih Anda untuk bagaimana mengevaluasi hasil terjemahannya Aman Abdurrahman ini. Kenapa sampai hasil terjemahnya itu bisa menyesatkan pembaca gitu. Pertama, buku hasil terjemahnya dia tidak ada yang nyunting. Kenapa tidak ada yang nyunting? Karena dia tidak menerbitkan di penerbit yang otoritatif. Pokoknya bebas aja dia di kalangannya sendiri. Bahkan disebarkan di situs-situs, di WordPress, di Blogspot, di Facebook apa-apa. Sampai ketika dia dihukum penjara ya, divonis gitu ya. Sampai link-link semua buku-bukunya itu sampai di itu semua. Apa sih istilahnya diblokir semua oleh pemerintah gitu ya. Sampai segitunya. Bagaimana? Soalnya makanya at-tarjamah makanul khianah itu ya. Penerjemah itu tempatnya khianat. Jadi hati-hati betul. Jangan percaya gitu ya. Nah, penyunting itu ada di sana. Maka kalau mau lihat penting nggak penyuntingan? Kalau kasus ini luar biasa. Kita menjadi penengah, menjadi penyelamat lah ya, penyunting itu. Ya, lebih dari penerjemah, penyunting, dia yang melihat terjemahan ini layak dikonsumsi nggak? Atau layak dibaca tidak? Nah, itu penyunting. Nah, ini nanti Anda bisa download buku ini. Bagus sekali. Isinya tahu nggak? Tentang evaluasi, apa? Tentang mengevaluasi hasil terjemahan, analisis terjemahnya Ahmad Abdurrahman. Sehingga terjemahan Abdurrahman ini dievaluasi memang sangat akurat. Karena dia ternyata sangat forenisasi gitu ya. Jadi dia hanya meminjam istilah. Jadi tidak banyak jadi dia masih mempertahankan gitu, mempertahankan, memfardukan gitu. Harusnya kan mewajibkan gitu kan. Banyak sekali dia itu mempertahankan, membekukan bahasa sumber.
Karena dia punya ideologi bahwa ini adalah bahasa-bahasa yang mungkin ketat, yang sakral gitu ya, sehingga tidak perlu dialih bahasakan. Nah, itu yang membuat ambiguitas, membuat salah paham seorang pembaca, gitu ya. Nah, ini ada sedikit saya kutip ya. Abdul Munib melihat. Jadi terjemahan Aman Abdurrahman itu ya, ada yang begini. Ya alam, ya, apa? Rahimakallah ta'ala, apa? Anna ra'sal amr wa asluhu wa umuduhu ya. Baca ya. Qabla salat zakat. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya kepala segala urusan, ayat coba. Kepala segala urusan. Inti dan tiangnya, ayo coba. Serta sesuatu yang paling pertama kali Allah fardukan atas anak Adam. Nah, coba. Hanya kan kalau kita kan manusia aja gitu kan. Adam. Untuk mempelajarinya dan mengamalkannya sebelum salat zakat serta ibadah lainnya adalah kafir kepada tauhid dan menjauhinya serta memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 4 ini melihat penerjemah masih menunjukkan kesetiaan terhadap struktur teks bahasa sumber. Iya, setia banget. Padahal kita kan bingung ya, lihat. Ketahuilah, wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala merahmati sesungguhnya kepala segala urusan, inti dan tiangnya, serta sesuatu yang paling pertama kali Allah tentukan atas nama dan perjanjian. Ngos-ngosan bacanya. Ya enggak? Iya. Penerjemah menerapkan metode penerjemahan huruf demi huruf dan harfiah. Inilah kekurangannya. Bahasa Arabnya bagus, tapi kan tidak tahu bahwa kasus kebahasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran yang dia itu berbeda. Indonesia dengan Arab itu berbeda kasusnya. Case-nya berbeda, ya. Al-halahnya berbeda. Sehingga menyebabkan teks terjemahan dalam bahasa sasaran tidak alamiah. Justru tidak enak dengarnya. Ini kira-kira masih ada waktu ya? Takutnya sudah habis. Masih ya? Berapa menit lagi, Siti? 10 menit lagi, Ibu. Oh, tuh kan. Insya Allah mudah-mudahan slot ya. Saya tak agak cepat dikit. Penerjemah juga melakukan peminjaman terhadap kosakata mefardukan. Ayo coba. Dia hanya borrowing saja. Padahal sebenarnya kan mewajibkan. Fardu itu apa sih? Nah, kan banyak maknanya. Ada fardu ain, fardu kifayah, ada fardu macam-macam. Kan tapi dia. Kemudian kelima, fali ajli dzalik khalaqallah subhanahu wa ta'ala al-khalqa wa ba'atha ar-rusula wa anzal kutuba wa syuri'al jihad. Masih menunjukkan kesetiaan penerjemah terhadap struktur teks bahasa sumber lagi itu di 5 itu ya. Kalau mau melihat penerjemah juga melakukan peminjaman beberapa kosakata seperti istishhad, Auliaur Rahman, Auliaus Syaitan, Daulah Islami dan Khilafah Rasyidah. Sebenarnya enggak Auliaus Syaitan, sebenarnya jangan Auliaus Syaitan ya. Apa? Apa? Aulia itu apa? Kekasih ya. Wali. Ya. Wa min ajli. Jadi banyak sekali ya istilah-istilah yang dia forenisasi, hanya meminjam saja. Padahal sebenarnya itu bisa diartikan aulia itu kan luas sekali ya. Pemimpin, pemimpin setan gitu kali. Atau nah, coba ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi dia tuh forenisasi, makanya dia akurat. Ya, akuratnya tinggi karena dia mempertahankan ya. Kemudian teks terjemahan Amun Abdurrahman termasuk akurat namun kurang berterima. Makanya akurat. Jadi gini, kalau Anda motivasi semakin akurat, semakin tidak berterima. Ingat ya, ini kuncinya. Pada aspek keterbacaan ada pada kategori sedang atau bisa juga dianggap kurang bisa dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Karena saking akuratnya, saking nggak paham. Jadi dia mempertahankan bahasa sumber padahal berbeda. Nah, kompetensi Aman Abdurrahman hanya menonjol pada aspek keakuratan, namun belum mampu menghasilkan teks terjemahan yang bisa diterima sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Aman juga belum mampu menghasilkan teks terjemahan yang mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran atau bahasa Indonesia. Nah,
Buku-buku karya Ahmad Abdurrahman, baik karya asli maupun terjemahan, tidak bisa ditemukan secara bebas di toko buku. Nah, gimana ini? Karena gimana mau menyunting, dia aja tidak memflorkan gitu loh, gitu kan. Penyuntingan tuh terjadi ketika dia mau diterbitkan di penerbit yang resmi. Padahal buku dia itu ya tidak diterbitkan secara legal gitu, dicetak sendiri di toko online ya. Buku-buku aman yang berupa hard copy beredar secara terbatas di kalangan para simpatisannya. Namun demikian, buku-buku aman yang berupa file digital atau e-book dipublikasikan dengan postcard situs internet di situs archive, grup Telegram, grup WhatsApp, dan Facebook. Kandungan isi yang terdapat dalam karya Aman Abdurrahman terbukti menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan teroris. Itu tadi isinya. Kemudian kan ketika orang tidak paham gitu kan, maksud sebenarnya itu ya gimana sih berkomunikasi? Akhirnya kan membenarkan. Bahkan itu kayak tadi ya, dia forenisasi gitu kan. Seakan-akan itu kata-kata yang fundamental. Padahal itu sebenarnya bisa dimaknai yang lain. Nah, ini buku-bukunya nih, beredar gitu. Karena tanpa penyuntingan. Coba ini disunting. Nggak disebarkan, tuh bisa bumi hanguskan. Gitu. Nah, kalau mau menjawab, penting tidak penyuntingan. Sangat penting. Ya. Dalam membaca kasus ini, luar biasa. Bahkan kita tuh sebagai penyelamat, lah ya. Penyelamat umat dari pemahaman yang tidak benar, dari pemahaman yang radikal. Gitu ya. Jadi penerjemah itu yang biasa. Bahkan ada yang diumpetin kan, misalkan di tafsir apa gitu ya, saya pernah baca tuh, ini kok nggak diterjemahin gitu, ternyata ada penerjemahnya itu misalkan beda madhab gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ya, tetap harus dilakukan. Beda madhab, padahal sebenarnya ada madhab tertentu, pada di isinya itu ada beberapa madhab yang mungkin dianggap dia tidak sesuai dengan madhabnya, kemudian diubah. Nah itu sesuatu sensitivitasnya, itu penyunting itu harus hadir. Kenapa kamu hilangkan? Padahal itu suatu kebenaran. Ya, karena tadi dia tidak mau kebenaran itu terlihat gitu. Yang kebenaran itu tidak sesuai dengan dirinya. Nah, itu. Nah, konklusi mudah-mudahan tidak terlalu telat. Konklusi dan renungan penyunting naskah terjemahan harus melalui tahapan pemahaman, yaitu memahami penerjemah, penulis, dan juga memahami teks asli. Penyuntingan naskah terjemahan mengurangi bahkan menghindari penyalahgunaan ideologi penerjemah yang menyusupi terjemahannya untuk tujuan negatif. Hati-hati dalam milih buku terjemahan Arab Indonesia karena satu karya bisa jadi banyak karya terjemahannya. Ingat ya, pilihlah naskah terjemahan dari penerbit yang otoritatif dan kredibel karena di sana pasti ada penyunting gitu ya. Nah, ini juga terkait politik dulu pra reformasi ini balik-balik ke sejarah gitu ya. Eh, Penerbitan tuh nggak bebas seperti sekarang setelah reformasi gitu. Karena itu tadi makanya seakan-akan penerbitan buku-buku terjemahan itu tidak banyak. Padahal sebenarnya banyak, tapi ini loh hidden gitu loh, di belakang. Justru itu yang bahaya menurut saya. Karena tidak terlihat. Jadi orang akhirnya menyusup gitu ya. Itulah. Jadi kalau bahas menyuntik berarti ada penerbit gitu ya. Yang itu. Pentingkah penyuntingan? Nah, saya kira Anda sudah bisa menjawab sangat penting. Kalau melihat kasus Aman Abdurrahman tadi sampai jadi kasus beneran. Saya juga pernah waktu itu ya ke Poso, ketemu saya kayaknya pernah cerita juga sih. Ke Poso bertemu dengan beberapa istri narapidana teroris. Saya lihat bukunya terjemahan semua. Sampai Al-Quran aja terjemahan yang dibaca. Kemudian apa lagi ya? Buku-buku tafsir gitu ya. Terjemahan semua. Segini, ibu bisa bahasa Arab nggak? Sedikit sih gitu. Tapi mereka pakai cadar ya. Ibu nggak pernah punya keinginan tuh bisa bahasa Arab gitu ya. Pengen tapi katanya susah ya gitu. Jadi saya pakai terjemahannya aja gitu. Nah itu bahaya gitu ya. Karena terkadang apa yang diterjemahkan dan sumbernya itu
beda. Nah, itu butuh penyunting gitu. Yang tahu bahasa sumber dan bahasa sasaran. Gitu. Jadi demikian dari saya mungkin ya, mungkin ada diskusi sedikit. Jika tidak juga tidak apa-apa nanti apa sih namanya PPT yang akan saya kirim ke tadi ya panitia. Terima kasih, Siti Winda, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ibu. Sekarang mari kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ini kayaknya harus ada door prize ya, biar pada melek. Apa ya door prize-nya ya? Enaknya apa ya? Saya punya apa ya ini? Ya sekiranya di kampus gitu, ketemu makan bakso bareng deh. Ayo Rifda, itu kayaknya ada Rifda tuh, May Nurwinda. Baiklah, untuk Kak Rifda, Mail Lira, boleh silakan bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya kepada Ibu materi. Eh, Sekarang banyak pembaca eh, yang mungkin tidak menyadari peran penting editor. Menurut Ibu, sejauh mana penyuntingan itu bisa memengaruhi pemahaman pembaca terhadap naskah terjemahan? Itu, Bu. Terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Ibu? Mungkin dijawab langsung ya. Bisa siapa namanya? Bagaimana tadi mempengaruhi editor? Gimana tadi? Iya, Bu. Menurut Ibu, sejauh mana penyuntingan ini bisa memengaruhi pemahaman pembaca terhadap naskah terjemahan? Sejauh mana ya? Jauh sekali. Jadi gini, tadi kan proses penyuntingan ada pra penyuntingan gitu ya. Seorang proses penyuntingan itu tidak semena-mena dia menyunting, tapi dia ada pranya, pra penyuntingan. Dilihat naskah ini layak nggak? Oh, ternyata ini layak disunting gitu ya. Berarti penyunting itu sudah mendeteksi bahwa buku terjemahan ini, terjemahan hasil terjemahan ini kurang berterima gitu. Saya udah bilang kan tadi mediator. Jadi penyunting itu lebih dari penerjemah ya kompetensinya menurut saya. Dia lihat lebih dari itu. Dia kayaknya kompleks. Jadi sejauh mana ya sangat jauh mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi. Jadi gini, seorang yang pembaca yang baik itu harus melihat buku ini ada penyuntingnya nggak? Editornya ada nggak? Editornya siapa? Bahkan kalau mau bisa itu dilihat jelas-jelas tokohnya, editornya terkenal tidak? Misalkan ada buku, editornya ternyata Pak Quraisy. Ayo, seneng nggak Anda? Atau penyuntingnya ternyata penyuntingnya adalah penyunting yang bagus banget, misal Pak Nasaruddin Umar gitu. Lebih enak gak? Ya iya, penyunting itu sebenarnya kayak wasilah gitu ya, kayak nabi. Jadi kita itu apa ya, hmm, melihat gitu bahwa buku ini bahkan kalah dengan ini penerjemahnya siapa sih nggak kenal gitu ya. Tapi penyuntingnya keren banget, editornya Pak Kures dan Pak Nasaruddin Omar, ayo coba. Makanya Anda kan ada tuh di Al-Quran itu kan banyak tuh muhakkik, banyak banget tuh. Ada Pak Aziz Sako, ada banyak banget lah pokoknya orang sederet itu orang. Orang kan melihat beliau-beliau itu berarti buku atau naskah Quran yang diterbitkan itu hasil dari penyuntingan orang-orang ini, gitu kan. Jadi Anda semakin yakin membacanya gitu, tidak ada huruf yang terlewat, tidak ada koma, titik atau wakaf yang terlewat. Sama seperti terjemahan. Ada lebih lebih seneng gitu, lebih wah ini aman nih kayak terjemahannya.
karena penyuntingnya ini dan editornya ini, terus penerbitnya ini. Oh, udah. Gitu ya. Siapa Rifda? Gitu ya Baik, Rifda. Ibu. Terima kasih. Iya, Bu. Jadi Anda makanya harus penting-penting melihat tuh. Oh, makanya ada tulisnya penyunting siapa. Iya ini keren banget. Bahkan kadang itu penerbit itu kalau penyuntingnya agak gedean, penyuntingnya ditaruh di luar tuh di cover. Editornya juga. Bahkan mungkin kata pengantar, pengantar. Nah, itu juga. Sebenarnya pengantar itu kan menurut saya dia juga baca buku ini. Oh, keren nih. Minimal judulnya tuh oke gitu. Oke, saya kira itu Siti Winda. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa terjawab ya apa yang ditanyakan. Silakan. Tadi kayaknya Ibu ada, ini masih masih ada yang bertanya. iya, kayaknya ada Abdurrahman tadi angkat tangan ya. Iya. Syahid nih udah ngantuk banget nih, udah kusut. Saya nih belum mandi nih malah Syahid. Silakan untuk Kak Abdurrahman, jika ingin bertanya, dipersilakan. Tadi pertanyaannya sih sudah mirip sih ya sama yang tadi sudah ditanyakan. Sejauh mana gitu kan. Jadi nggak jawab nanti buat pertanyaan teman tadi sejauh Iya, seberapa iya. penting mengubah teks, Bu. Uh, sangat. Ya. Kecuali memang buku itu tadi seperti punya Aman Abdurrahman, dia kan nggak diterbitkan di penerbit yang kapabel, yang otoritatif gitu. Bahkan mungkin tidak punya penyunting gitu ya. Sehingga ayo, pedean mana gitu Anda membaca eh, teks terjemahan yang penuh dengan suntingan dan tidak. Oh, saya kira jauh. Jadi keterpengaruhnya luar biasa. Itu yang cerdas ya, yang tahu pengetahuan tentang bagaimana penerbitan. Jadi seorang buku yang diterbitkan atau buku terjemahan diterbitkan itu pasti melalui banyak itu tadi pembahasan, banyak filter-filter gitu. Tidak tidak sembarangan gitu. Jadi sebagaimana jauh terpengaruhannya, oh jauh sekali. Bagi yang paham terkait penerbitan. Yang bagi yang nggak paham ya apa aja Bu. Sunting kayak nggak sunting kak. Yang penting aku ada deh biar nggak baca bahasa Arabnya gitu. Apalagi ya gitu. Biasanya kalau di penerbit kan mahal. Ya. Tapi kalau yang di internet yang nggak ada penyuntingannya bebas download gitu. Itulah yang menjadi faktor-faktor yang saya kira itu butuh dipahami oleh pembaca. Jadi tidak dia harus cerdas juga dalam memilih terjemahan. Kayak tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir itu kan banyak banget ya yang terjemahin. Penerbitnya siapa juga banyak. Nah, saya tuh dulu kan belajar kutubus sita misalkan. Saya tuh pilih-pilih loh penerbitnya. Saya nggak mau penerbit yang Darul Kutub Ilmiah, saya nggak mau. Karena pertama, dia tuh ya gundul, kertasnya jelek, koma titiknya nggak jelas. Tapi kalau Darul Hadis atau Darul Fikr tuh bagus banget. Komanya jelas, semuanya jelas, tahqiqannya ada. Saya pilih itu. Meskipun agak mahal. Ingat ya. Karena itu mempengaruhi produktivitas kita. Jauh. Ya. Meskipun sama-sama isinya, matannya, kan sama-sama tentang hadis itu. Sama persis. Cuman beda, layoutnya beda, bahkan dia itu ada merah-merahnya kalau penting ya. Emang agak mahalan, karena ada muhakiknya. Tapi yang lain tuh nggak ada. Itulah salah satu yang sederhana saja keterpengaruhan. Gitu. Meskipun memang agak selisih 200.000, 100.000 gitu ya. Gitu. Jadi buku-buku cetakan Darul Hadis, Darul Fikr itu kan yang punya Beirut, ya Libanon gitu kan, bagus-bagus itu. Emang itu agak mahal, karena memang muhakiknya jelas. Kemudian layoutnya bagus, proofreadnya, kemudian tanda bacanya, koma, titik. Terus kita kayak dimudahkan gitu ya. Oh ini matan, ini sanad. Oh ini syarahnya, yang ini cuman penjelasan sedikit. Hawamishnya ada.
Saya milih yang itu. Meskipun utang-utang dulu daripada punya uang cash, tapi saya beli yang jelek. Saya nggak mau. Dulu ya itu contoh sangat berpengaruh, gitu ya. Udah, siapa lagi? Udah Abdurrahman ya. Ini teman-teman adik kelas, ini Kak Abdurrahman ini pernah ya kita dalam kajian ngaji linguistik ya Abdurrahman ya. Hmm. Mudah-mudahan nanti adik-adik kelasnya atau teman-teman bisa ini nih, bisa ikut, bisa di apa? Dibangkitkan kembali tuh kajian linguistik. Saya kira itu mudah-mudahan terjawab ya Abdurrahman ya dan teman-teman. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, Afwan. Syukran. Saya stop dulu saya screen ya. Wih, lumayan nih 42 ya. Siapa lagi yang udah jam 9 ya? Ini Ibu izin membacakan pertanyaan dari Kak Syauki Dia Ulhak. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu, dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan, bisa dibilang dalam proses penerjemahan harus ada proses penyuntingan juga. Bagaimana dengan kami sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian berupa penerjemahan yang dilakukan secara mandiri? Apakah penerjemahan dapat berperan sebagai penyunting juga sembari menerjemahkan? Terima kasih. Oke, jadi nyunting terjemahan sendiri gitu toh. Jangan suruh nyunting Kak Syahid aja. Kak Syahid sunting Kak gitu. Tuh. Kalau sebagai penerjemah kalau menyunting berarti harus yang benar terjemahannya gitu loh. Komanya jelas. Jadi tidak hanya menerjemahkan tapi tanda baca, ejaan, tekniknya itu harus teknik editingnya harus dijalankan kan udah jadi akademisi, udah tahu bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mau menyunting, nyuruh aja siapa Syahid atau Abdurrahman, atau siapa gitu ya, yang sekiranya bisa menyunting. Itu lebih enak karena biasanya kita kalau menyunting punya diri kita sendiri itu kayaknya nggak ada salahnya gitu. Biasa itu karena mungkin sudah lelah, kemudian kita udah nggak fokus lagi melihat. Kalau suruh baca orang itu ketahuan salahnya. Dan Anda itu beruntung dilihat jangan, kamu tuh ya nyari-nyari kesalahanku. Lah bagus. Jadi suruh baca orang tuh penting. Ingat ya, sunting dong gitu ya. Itu. Karena perspektif kita tuh kayaknya udah benar gitu. Tapi kalau dibaca orang yang mungkin lebih lebih ahli atau mungkin ada pengetahuan lain yang kita tidak punya, itu bisa terbantu kita. Ya gitu ya, siapa? Jadi belajar kan mungkin ada diskusi-diskusi ya antara kakak kelas gitu ya. Coba suntingin dong Kak sebentar gitu. Ya. Jadi kalau mau kaitan penerjemah juga penyunting ya susah. Paling berarti lesapan. Jadi kita harus benar-benar menerjemah tidak hanya menerjemah, tapi menerjemah secara kebahasaannya, bahasa Indonesianya baik dan benar. Nah, ketika disunting tidak ada salahnya. Berarti nggak jadi disunting. Nah, itu Anda menyunting diri sendiri. Berarti harus menerjemahkan dengan baik. Tidak hanya konten, tidak hanya bahasa, tapi jeda, ejaan, semuanya lengkap pula. Oh, beban. Tapi kalau Kak Syahid, suntingin dong, gitu ya. Oke, gitu. Jadi kan Syahid itu nggak punya beban terjemah. Jadi ketika menyunting itu ringan. Tapi Anda kalau udah beban, capek banget. Karena kelelahan itu biasanya kesalahan tuh nggak kelihatan. Jadi semangat ya Allah. Mudah-mudahan dari 41 orang ini ada benar-benar 40 semua jadi. Atau 30 deh. Luar biasa. Gitu. Gitu ya. Siapa tadi? Tadi yang nanya Pak Faira. Apa?
terus sama Abdurrahman, sama siapa tadi yang terakhir? Nanti kalau ke kampus ketemu saya ya di Magister ya. Minimal kopi deh. Enggak ada lah nanti insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Siapa lagi? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya kira sih kalau udah malam ya. Mudah-mudahan teman-teman. Mungkin udah sudahi mungkin siapa moderator? Baik, Ibu. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Dr. Mauidatunisa M.Hum yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti kelas penerjemahan pada malam hari ini. Semoga kelas penerjemahan ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Siti Nurwinda sebagai moderator memohon maaf jika ada salah kata dan pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Salam kenal semuanya. Sukses. Amin, Ibu. Dan Amin, Ibu. diberikan Kasih, Bu. manfaat ilmu yang luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Selamat mimpi indah. Dan menjadi penerjemah yang luar biasa. Oke, assalamualaikum. Amin. Ya, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Afwan.